Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi tentang apresiasi prosa fiksi Indonesia, di mana kami akan membahas tentang pengertian dari prosa fiksi. Yang kedua yaitu prosa fiksi sebagai objek, kajian, atau apresiasi. Yang ketiga yaitu perbedaan dari kajian, kritis, dan apresiasi prosa fiksi. Dan yang keempat yaitu jenis-jenis dari prosa fiksi. Nah, langsung saja kita bahas yang pertama yaitu pengertian dari prosa fiksi. Nah, definisi dari prosa fiksi ini yaitu prosa itu berasal dari bahasa Inggris yaitu prose, di mana cangkupannya begitu luas, yaitu tulisan dari karya sastra, baik itu non-fiksi ataupun fiksi, di mana contohnya seperti artikel, esai, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu pengertian secara umum tentang prosa fiksi, di mana prosa fiksi itu yaitu kisah, cerita yang dikembangkan oleh pelaku-pelaku tertentu dengan pemeranan, latar, serta tahap rangkaian cerita tertentu yang bergejolak dari hasil imajinasi pengarang sehingga menjalin suatu cerita yang sangat signifikan. Nah, kita lanjut kepada materi yang kedua yaitu tentang jenis-jenis puisi. Nah, sebelumnya jenis-jenis puisi ini ada beraneka ragam. Di antaranya itu yang pertama prosa fiksi modern, di mana prosa fiksi modern ini berkembang pada era belakangan ini atau baru-baru ini, di mana prosa fiksi ini terdiri dari yang pertama cerpen, yang kedua novelet, yang ketiga novel. Nah, cerpen ini yaitu cerita pendek, di mana cerpen ini lebih pendek dari novelet dan novel. Nah, yang kedua yaitu novelet. Nah, di mana novelet ini lebih panjang daripada novel dan lebih pendek daripada novel. Nah, yang terakhir yaitu novel. Novel ini bisa berupa buku, yaitu berisi tentang gambaran secara runtun, di mana novel ini lebih panjang daripada cerpen dan novelet. Nah, yang kedua itu cerita anak, di mana cerita anak ini berisi tentang kisah-kisah atau cerita yang diperuntukkan untuk anak-anak. Contohnya tentang cerita keajaiban, cerita fiksi ilmu pengetahuan, salah satunya cerita Kancil dan Buaya, serta cerita lainnya. Yang ketiga yaitu novel remaja, di mana novel remaja ini itu novel yang ditulis untuk segmen pembaca remaja saja, di mana remaja itu peralihan antara anak-anak menuju dewasa. Nah, masa-masa ini tidak begitulah panjang, oleh karena itu kita membedakan antara cerita anak dan novel remaja itu berbeda, di mana tujuannya yaitu untuk mengarahkan peralihan antara anak-anak menuju remaja. Nah, isi penyajiannya disesuaikan dengan dunia remaja itu sendiri. Yang keempat yaitu prosa lama, di mana prosa lama itu karya yang berkembang dalam masa tertentu atau pada zaman yang telah lama, di mana prosa lama itu telah berkembang dan melekat erat oleh masyarakat di Indonesia. Nah, contohnya yaitu ritme, legenda, fabel, hikayat, dan lainnya. Di mana prosa lama ini telah menjadi tradisi dari masyarakat di daerah tertentu. Contohnya cerita Malin Kundang atau cerita lainnya. Nah, sekian dari saya tentang penyajian dari pengertian prosa fiksi dan jenis-jenis prosa fiksi. Baiklah, kita langsung masuk saja pada materi selanjutnya, yaitu mengenai proses fiksi sebagai objek dan kajian. Apresiasi dapat dilakukan dengan mengkaji sebuah karya sastra. Pengkajian tersebut dilakukan dengan menganalisis karya sastra dengan mengetahui terlebih dahulu mengenai teori pengkajian, objek yang akan dikaji, serta juga melakukan penyelidikan yang mendalam terkait dengan karya sastra yang akan dikaji. Kita langsung masuk saja mengenai materi selanjutnya, yaitu perbedaan antara apresiasi, kajian, kritik, dan resensi karya sastra prosa. Yang pertama ada apresiasi, yaitu suatu kegiatan yang menggali, mengenal, dan memberikan penilaian mengenai suatu karya sastra.
Yang kedua ada kajian. Kajian ialah suatu kegiatan menelaah atau meneliti mengenai suatu karya sastra prosa. Yang ketiga ada kritik, ialah suatu kegiatan mengupas dan memberikan gambaran mengenai baik buruk mengenai karya sastra prosa. Yang keempat ada resensi, yaitu kegiatan yang memberikan gambaran mengenai keunggulan dari karya sastra prosa. Berdasarkan tujuan dari apresiasi, kajian, kritik, serta resensi memiliki pola tujuan yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu ada apresiasi yang bertujuan untuk mengamati, menggauli, dan memberikan gambaran mengenai suatu karya sastra. Yang kedua ada kajian yang bertujuan untuk mempelajari dan secara mendalam sebuah karya sastra dengan cara menelaah karya sastra tersebut terlebih dahulu. Yang ketiga ada kritik. Kritik secara umum bertujuan agar dapat menilai suatu karya sastra prosa dengan cara memberikan gambaran yang kritis pada suatu karya sastra tersebut. Yang terakhir ada resensi. Resensi bertujuan memberikan gambaran kepada pembaca mengenai karya sastra prosa melalui tulisan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami dari kelompok 2 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.